Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa akramana bi khilafatihi min jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'ati la'annakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah, tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat yang terlalu besar yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita selalu berada dalam hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhirat kita. Pada kesempatan khutbah Jumat kali ini, marilah kita merenung sejenak sejauh mana kita telah berbakti kepada kedua orang tua kita, khususnya pada ibu kita. Kelahiran kita di dunia ini tidak dapat kita pungkiri adalah dengan sebuah pengorbanan besar dari seorang ibu kita, yang mana Allah gambarkan dalam surah Luqman ayat 14 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wawassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan kami perintahkan pada manusia untuk berbuat baik pada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku kembalimu. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah, pada kesempatan khutbah Jumat kali ini kita akan melihat 3 peristiwa dari sekian banyak peristiwa yang menunjukkan betapa besar perhatian Islam terhadap seorang ibu. Peristiwa pertama, peristiwa saat Nabi Isa AS berbicara pada saat masih bayi. Ini merupakan peristiwa yang sangat besar kali itu, di mana Allah menciptakan Nabi Isa AS tanpa seorang ayah untuk menunjukkan kebesarannya. Namun, kedatangan Nabi Isa AS sempat mendatangkan tuduhan keji kepada Maryam, yang mana Allah gambarkan dalam surah Maryam ayat 27-28, yang artinya, dia Maryam telah membawa bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Lalu mereka berkata, wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukanlah seorang yang buruk perangai dan ibumu bukanlah seorang pezina. Lalu apa yang dilakukan Siti Maryam? Kala itu ia langsung menunjuk Nabi Isa AS yang kala itu masih bayi. Dan tiba-tiba keajaiban muncul. Nabi Isa AS yang kala itu masih bayi, tiba-tiba ia bisa berbicara, yang mana terekam dalam surah Maryam ayat 30-32, yang artinya, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Dia memberikanku kitab Injil, dan dia menjadikanku seorang nabi, dan dia menjadikanku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkanku untuk melaksanakan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikanku seorang yang sombong lagi celaka. Quran surah Maryam ayat 30-32. Mari kita garis bawahi dalam peristiwa tersebut, di mana Allah menggerakkan lisan Nabi Isa AS untuk mendeskripsikan bahwa ia adalah seorang yang berbakti pada ibu. Dan penjelasan ini datang setelah penjelasan bahwa beliau adalah orang yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dari peristiwa tersebut jelas bahwa berbakti kepada ibu adalah bentuk kemuliaan dan keimanan seorang pada Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa yang kedua, saat Nabi Ismail AS ditinggal bersama ibunya di padang yang tandus. Atas perintah Allah, Nabi Ibrahim harus meninggalkan anaknya yaitu Nabi Ismail dan istrinya itu Siti Hajar di Mekah yang kala itu begitu tandus.
Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, apakah ini adalah perintah Allah? Ketika Nabi Ibrahim mengiyakan, maka Siti Hajar menerima perintah tersebut dengan pasrah. Lalu dalam suasana haus dan panas yang terik, Siti Hajar lalu berusaha mencari air untuk putranya dari Safa ke Marwah hingga 7 kali ulang-alik. Dan alhamdulillah dengan pertolongan Allah, akhirnya air Zam-Zam muncul di tanah dekat kaki Nabi Ismail. Dan yang luar biasanya adalah peristiwa seorang ibu mencari air untuk putranya ini diabadikan oleh Allah dalam salah satu ritual haji yang biasa disebut sa'i. Peristiwa yang ketiga, saat ibu Nabi Musa mendapat ilham dari Allah. Saat Fir'aun sedang merencanakan untuk menghabisi seluruh anak laki-laki di negerinya, ibu Nabi Musa kala itu teramat sedih dan khawatir jika putranya juga akan turut dihabisi. Namun dengan kuasa Allah, akhirnya Allah menurunkan ilham kepada ibu Nabi Musa, yang mana digambarkan dalam surah Al-Qasas ayat 7, yang artinya, dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah dia, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah ia ke Sungai Nil, dan jangan pula engkau takut, dan jangan pula engkau bersedih. Sungguh kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang rasul. Quran surah Al-Qasas ayat 7. Singkat cerita, akhirnya Nabi Musa dihanyutkan ke Sungai Nil. Lalu ia ditemukan oleh istri Fir'aun, dan karena bayi tersebut tidak mau menyusui kepada siapapun, akhirnya Nabi Musa kembali ke pangkuan ibunya untuk disusui oleh ibunya. Kita lihat betapa sentral peranan seorang ibu Nabi Musa sampai Allah memberikan ilham kepadanya. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah, dari semua peristiwa tersebut jelas bahwa berbakti pada ibu adalah bentuk dari kemuliaan dan keimanan seorang pada Allah. Ibu begitu mulia kedudukannya, bahkan lebih berharga dari berlian sekalipun. Dan dalam tingginya derajatnya itu, cinta ibu pada kita sungguh tak terhingga. Dalam kitab Sahih Muslim diriwayatkan oleh Abu Hurairah, seorang sahabat bertanya, "Ya Rasul, siapakah yang paling berhak untuk aku berbakti?" Rasul menjawab, "Ibumu." Lalu siapa Rasul? "Ibumu." Lalu siapa lagi Rasul? "Ibumu." Lalu ayahmu. Lalu orang-orang terdekat denganmu. Maka dari itu, luangkanlah waktu untuk berbakti pada ibu. Jadikanlah berbakti pada ibu adalah prioritas utamamu. Dan jadikan itu sebagai mencari keutamaan pahalanya dan mencari ridhonya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqdil hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya muqallibal qulub, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Was'alu min fadlihi yu'tikum washkuru 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Oke.
في الصدور